Kecilin sedikit guys. Presiden Prancis udah untuk meminta izin kepada Mesir untuk meneliti jasad tersebut. Diizinkan. Dia ingin membuktikan kesalahan Al-Quran itu. Udah. Karena tidak ada tenggelam. Ternyata begitu diteliti bang di sana, terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun Ramses II. Terdapat sisa-sisa garam. Artinya apa? Benar, Al-Quran mengatakan kalau Firaun itu mati tenggelam. Akhirnya bang, di Bible tidak ada dinyatakan mati tenggelam. Akhirnya dia pun syahadat bang. Syahadat. Dan di Al-Quran dijelaskan di surah Yunus 90. Maka hari ini kami biarkan kau, hei jasad Firaun. Maka hari ini ya bang. Jadi Al-Quran itu ketika abang baca pun nanti 100 tahun, 200 tahun itu jasad Firaun masih ada. Kenapa? Maka hari ini. Berarti bang, ya, Al-Quran itu dibuktikan juga secara ilmiah bisa juga ya? Benar, bang? secara sains semua bang. Dari sains. Iya benar bang. Al-Quran itu bang terbukti sekarang. Terus air laut yang berdua mengalir bang, tau bang? Sekarang tuh di laut apa? Nah, itu kan berbeda bang. Itu di Al-Quran juga dijelaskan. Di surah Ar-Rahman. Kami biarkan air laut itu berdampingan. Yang satu warna kuning, yang satu nanti Ustadz Palam nanti bisa jelaskan itu. Yang satu kuning, yang satu ini hijau, biru. Nah, itu berdampingan. Padahal Nabi Muhammad saat itu belum tahu tentang laut. Beliau hanya bermain di gurun pasir. Enggak, di laut. Nah, coba itu baru ditemukan kan? Coba. Bagaimana Nabi Muhammad bisa itu? Banyak bang. Makanya itu salah satu lah Firaun itu. Bukti bahwasannya Allah lah yang menenggelamkan Firaun di laut itu. Karena Allah yang menciptakan laut. Dibiarkan jasad Firaun itu sebagai petunjuk buat kita semua. Oh gitu bang. Bang Blender. Ya. Gini, jadi seharusnya menjadi kalau gini bang. Kalau misalnya aku ini umat sekarang kan yang aku imani sekarang, aku hanya rubah aja iman aku. Misalnya begini, aku hanya mengimani Yesus itu sebagai utusan, tapi aku hanya beriman kepada yang mengutus Yesus. Itu gimana bang? Tanpa login gitu. Bang, itulah tadi kan udah bilang ketika abang pindah ke Islam bukan berarti abang meninggalkan Yesus. Justru abang benar-benar mengikuti perkataan Yesus bang. Salah satunya apa? Perkataan Yesus. Banyak perkataan di sini bang Juma. Ada Gurunda Zuma sudah naik, kita sapa dulu ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Selamat malam Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini semuanya? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Maaf ini mungkin apa saya telat ini ya. Silakan gantian. Maaf ya Bang Zuma, Bang Zuma. Iya, gimana? Oh, ya. Oh ini Bang Juma ya. Ini iya saya sendiri bang. Apologet Muslim ya. Siap. Yang selama ini aku dengarkan setiap live aku dengar biasa debat-debat gitu. Cuman biar kadangkala aku nggak bisa nangkap bang, karena kalau sudah saling hujat menghujat itu aku udah nggak nangkap apa yang yang benar mana yang salah, itu aku udah nggak bisa. Iya Masya Allah. Nah ini aku dari tadi jam berapa ya Bang Blender ya aku masuk sini tuh? Dari siang, dari jam 3. Nah terus tadi sempat hilang semua. Aku bingung nyari. Malah aku masuk lagi ke teman-teman yang seiman. Malah aku di sana dibodok-bodokin, digoblok-goblokin tadi. Pokoknya diapain lah gitu. Aku bilang ya terserah lah. Kan ini kan kita masalah kebenaran yang aku mau cari. Ya, di sini aku udah sampaikan ke teman-teman yang ada di sini dari tadi sore itu aku udah sampaikan bahwa aku itu ingin cari kebenaran aja, kebenaran yang sejati. Itu Bang. Masya Allah. Ya. Nah, karena jujur Bang Zuma, ini termasuk kesempatan yang baik buat aku. Ini bisa ngobrol langsung sama Bang Zuma ini. Iya Bang, iya Bang. Jadi
Jadi kemarin-kemarin tuh aku Bang, ya jujur ya, ini sudah peristiwanya udah 5 tahunan aku ingin mencari kebenaran itu. Karena setiap aku masuk gereja atau nanya-nanya ke pendeta, artinya semua pertanyaan aku itu dalam hati kecil aku itu nggak nerima, nggak puas. Makanya aku bilang setiap aku masuk gereja, kalau ada pendeta yang sudah dekat sama aku terus aku nanya nggak memuaskan jawabannya, aku tinggalin. Aku nggak mau ibadah lagi di situ Bang. Aku pindah lagi gereja lain, daftar lagi Masya Bang. Allah. Nah gitu. Jadi dari beberapa pendeta-pendeta yang aku tanyain itu hanya itulah Bang. Jawabannya nggak memuaskan. Nah, makanya aku sudah pernah ceritakan juga di sini tadi tentang gimana aku ini sampai kenapa aku belum bisa mencari kebenaran itu. Kadang-kala aku baru belajar wudhu apa segala aja aku sudah dikatakan mengolok-ngolok sampai aku dipukulin apa, nggak jadi lagi Bang. Di situ. Jadi sampai sekarang aku merantau kemana-mana itu hanya ingin cari kebenaran. Jadi dari situ aku mau nanya-nanya ke teman Muslim, takut digebukin lagi Bang. Makanya aku nggak mau lagi sembarang nanya-nanya. Kebetulan ini masuk di komal-komal TikTok gini ya, mungkin kalau aku nanya ke Muslim kan mau digebukin gimana, aku nggak ada di sini ya kan. Dan cuma suara aku doang. Jadi izin dulu Bang Benat ya, Bang Benat izin dulu ya. Tadi Bang Juma, Bang Benat ini untuk masalah Islamnya Pak Kiai Falah ini udah memberikan ya kan. Cuman beliau ini hanya tinggal di masalah Bibelnya, keraguannya terlalu banyak. Makanya aku bilang ke Bang Zuma, mungkin Bang Benhat masalah Bible di mana yang abang meragukan, silahkan tanya ke Bang Juma. Oke, selamat Pak Kiai. Silakan Bang Benhat. Oh iya. Oke. Makasih banyak Bang Blender. Jadi gini Bang Juma, di sini aku ada beberapa kebingungan. Artinya dalam hati aku itu, artinya yang aku pegang dulu ini ya. Kan kalau di Islam itu berbeda sama kami ya, yang kami imani. Kalau kami ini iman dulu baru akal. Benar ya? Nah, kalau Islam itu akal dulu baru iman. Iya. Nah, jadi makanya aku simpulkan dalam diri aku, dalam pencarian kebenaran itu berarti sesuatu yang kita imani itu harus kita bermodalkan akal dulu. Iya. Nah, sesuatu yang nggak masuk akal kita berarti nggak boleh diimani gitu. Ya, makanya aku mau nanya-nanya ke Bang Cuma ini. Yang pertama masalah di Yohanes itu Bang. Itu masalah Yohanes ya 13 lah Bang. Coba Abang bacakan itu. Abang kan jagonya nih Bible. Iya, Yohanes 13-nya di data nomor berapa Bang? Yohanes 13 atau Yohanes 3? Yohanes 3. Yohanes 3. Ya. Jadi kami umat Islam itu ketika berbicara mengenai Bible, Rasulullah Muhammad SAW kemudian tidak pernah melarang umat Islam untuk belajar Bible, namun tidak membenarkan kami mempercayai sepenuhnya dan menolak sepenuhnya. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ada nabi bernama Isa, Ibraninya Yesua, Aramnya Iso, Yunaninya Isaus, Arabnya Isa, itu datang ke tengah-tengah Bani Israel dan menyatakan dirinya, aku adalah Rasulullah. Sekaitan dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah apabila orang-orang mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah
dan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus adalah utusan. Nah, ketika Nabi Isa mengatakan aku ini adalah utusan kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 3 diterangkan kemudian, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi anak di sini kalau berbicara mengenai anak di tradisi Yudaism itu adalah hamba. Hamba Allah itu anak Tuhan. Nah, itu bisa dilihat di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata yang disebut anak itu identik dengan hamba. Kemudian Yesus disebut hamba itu jelas di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Jadi begitu besar kasih karunia Tuhan alam semesta akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak mati, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang implementasi akidah Islam percaya kepada manusia yang datang lahir tanpa ayah sebagai Rasulullah. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih. Tidak pernah menggantikan Tuhan yang mengutus Yesus itu menjadi Yesus. Tak pernah. Sedangkan yang diurai di dalam Yohanes 3 ini harus mempercayai Yesus supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, dipercaya sebagai apa? Logika, akal sehat, rasio tidak akan mungkin mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Itu mustahil. Tetapi Yesus dikenal dan harus dipercaya sebagai utusan Allah. Ini imannya umat Islam. Subhanallah. Ini imannya umat Islam. Umat Islam itu beriman kepada Nabi tersebut sebagai Rasulullah, utusan Allah kepada Bani Israel. Nah, sedangkan kalau saudara kita Kristen, mulutnya mengatakan betul Yesus itu adalah Rasul, utusan. Tapi coba nanti lihat pada praktiknya, mereka malah mengibadahi, menyembahi Yesus. Salah, offside. Mereka ini kemudian menyalahi. Artinya dia tidak percaya. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah Rasul, aku adalah utusan, maka yang percaya kepada Yesus mendudukkan Yesus sebagai utusan. Tidak lebih. Dan itu hanya diimani oleh umat Islam. Saya kira gitu, Bang. Okay. Silakan kalau ada lagi yang mau dipertanyakan. Terima kasih, Bang. Cuma ini ada pencerahan dikit nih masuk. Jadi Yesus itu adalah utusan ya, sesuai Yohanes tadi ya. Yohanes itu sebagai utusan. Makanya inilah yang aku pertanyakan. Kalau di Yohanes ini aku tanyakan ke pendeta. Ini dia mengaku sebagai utusan. Secara akal, logika kita, berarti kalau dia utusan jelas ada yang mengutus. Nah, kemudian aku tanyakan ini, katanya yang diutus dengan mengutus itu satu. Nah, makanya di sini aku Bang jelas aku nggak puas. Kenapa? Bagaimana caranya yang mengutus dan diutus itu satu? Masa aku logika kan gini, aku mengutus seseorang, terus seseorang itu adalah aku. Itu. Jadi disinilah aku bingung Bang, karena pendeta selalu bilang yang diutus dan mengutus itu juga. Maksudnya, Abang paham mungkin ya maksud saya, walaupun saya nggak jelaskan terlalu ini, karena abang paham bebelah gimana. Karena yang mengutus dan diutus itu jawaban pendeta satu. Artinya Allah Bapa, Roh, kemudian Firman. Itu satu hakikatnya. Nah, yang aku bingungkan tuh Bang, gini, yang secara logika, akal aku nggak nerima itu, kenapa bisa yang diutus dan mengutus itu satu? Jelas yang diutus itu kalau aku nyuruh orang, apakah itu orang yang aku suruh itu adalah aku juga gitu. Nah, ini sampai Bapak Pendeta marah sama aku. Katanya,
kamu kalau nanya begitu terus, kalau kamu memahami terus Alkitab gitu, kamu akan dikutuk gitu. Di situ aku bang keluar lagi, aku nggak ini. Jadi aku hanya cari kebenaran. Oke, yang abang cuma tadi jelaskan itu sangat-sangat logik, sangat logik. Makanya kadangkala aku sendiri itu dengan Bible aku bingung juga gitu bang. Jadi ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Yang satu lagi bang cuma ini di Bible itu kan ada Allah itu putra ya, Allah putra Bapa. Jadi Yesus ini adalah Allah putra Bapa. Nah, ini secara penulisan saja ini sama dengan Al-Quran mungkin ya bahasanya ALLAH. Nah, apakah yang diimani Islam itu Allah yang menurut Kristen atau gimana gitu Bang Cuma? Ya baik Bang, saya tanggapi dulu yang ya. Nama itu, ya yang okay. Nama Allah ya yang ini. Nah. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan inni ma'akum. Jadi Bani Israel bersama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Inni ma'akum walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi Allah bersatu dengan Bani Israel. Dan itu diuraikan di dalam kitab Yahudi dan juga kitabnya orang Kristen. Misalnya dalam di dalam Ulangan 31 nomor 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Elohim dialah yang berjalan bersama dengan engkau. Yesaya 41 nomor 10. Karena itu janganlah takut, sebab aku Tuhan menyertai kalian. Itu di kitabnya Yahudi. Kalau di kitabnya Kristen, Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Roma 8 nomor 31 dan seterusnya. Matius 28 nomor 20, Ibrani 13 nomor 5, Roma 8 26, 1 Tesalonika 5 nomor 17. Semua itu Tuhan menyertai. Aku bersama. Berarti ketika dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu, itu bahasa biasa, itu bahasa lumrah. Contoh di dalam Yohanes 8. Apa kata Yesus di sana? Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tuh, aku tidak seorang diri. Berarti Yesus tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri, berarti lebih dari satu. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua, malah disebut dua di sana. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi dengan aku. Sama dengan aku dan Bapa adalah dua. Kemudian terkait dengan nama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, ketika kemudian berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Musa, dan juga berfirman kepada Daud, Salomo, Yakub, dan semua para nabi. Allah kemudian menceritakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima firman dari Allah. Allah menyatakan diri kepada Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim, bahwasanya dia adalah Tuhan yang disembah, baik yang disembah oleh Abraham, keturunannya secara turun-temurun. Dan itu juga diterangkan di dalam Bible. Saya ambil datanya.
Is qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan alam semesta. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Nabi Ibrahim kemudian mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Apa ucapan itu? Wahai anak-anakku, ya baniya inna Allah, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini, dinul ini, jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya yang ditanya. Kalau di dalam kitab Kejadian 17 nomor 7, Allah berkata, aku akan melakukan perjanjian kekal dengan engkau Abraham. Apa perjanjian kekalku itu? Perjanjian kekal artinya tak ada hentinya. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Berdasarkan Kejadian 17, Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail adalah Tuhan yang sama. Karena itu adalah perjanjian kekal, seirama dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131 sampai 134. Subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Allah yang disembah oleh orang Kristen itu sama dengan Tuhannya umat Islam? Saya katakan tidak sama. Yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah dewa-dewa, roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Ismail, Nabi Muhammad, Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Yehuda dan juga Israel, itu bukan roh. Yang menyembah roh itu orang Roma, orang Yunani, animisme, politeisme. Mereka penyembah roh. Sedangkan Tuhan kami, Tuhannya Nabi Abraham, itu bukan roh. Roh itu makhluk. Sedangkan pencipta alam semesta ini bukan makhluk. Mereka hanya mengambil kata Allah untuk menutupi kemudian sembahan mereka. Seluruh gelar pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, berdasarkan Yesaya 5 nomor 16 kitabnya Yahudi, semua gelar-gelar maha suci, maha tinggi, maha perkasa, ketika dilimpahkan oleh orang-orang Farisi ke dalam ajaran orang Roma, berubah menjadi dewa. Jadi kalau pertanyaannya apakah sembahannya orang Kristen dan sembahannya umat Islam itu sama? Beda. Kristen adalah penyembah roh, sedangkan umat Islam menyembah pencipta roh. Yang orang Kristen sembah bernama Yesus itu bukan nabi yang datang mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel, tetapi yang bernama Yesus yang disembah Kristen itu adalah makhluk halus, makhluk roh, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, dan yang datang kepada Pulau Patmos, penulis kitab Wahyu. Itu bang, kesimpulan saya. Sembahan Kristen, sembahan umat Islam, dan yang disembah oleh Yesus itu berbeda dengan apa yang disembah oleh orang Kristen. Demikian. Oke, makasih Bang Juma. Jadi sama-sama, intinya bang, Tuhannya ya Abraham, ya Yakub, Yesus sama Nabi Muhammad itu intinya satu aja gitu. Sama. Siap, sama. Oh, sama ya. Jadi oke, saya garis bawahi situ ya, sama. Kemudian Bang Juma, ada yang saya tanyakan lagi. Ini masalah silakan Bang. Juga dia salah Tuhan. Ini aku kan pernah nanyain secara logika aja. Kan Yesus itu sebelum disalib itu kan dia berdoa. Iya. Ya, berdoa. Ini aku pernah tanyakan juga kepada pendeta. Nah, itu
aku tanya, Yesus waktu itu berdoa kepada siapa? Ya, dia bilang katanya berdoa kepada Bapa. Nah, terus aku tanyakan, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, aku bilang berarti, aku bilang yang Tuhan sebenarnya itu Bapa, bukan Yesus. Ini secara logika ini Bang, secara logika aja. Nah, katanya kamu ini nggak paham katanya. Jawabannya itu gini. Waktu Yesus berdoa itu sebagai manusia. Nah, jadi aku sendiri Bang, jujur aku belum puas dengan jawaban itu. Jadi yang dimaksud Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Yakub, Isa dan Muhammad itu berarti itulah yang disebut Bapa itu maksudnya. Gitu Bang? Iya, betul. Oke. Jadi gini Bang, ini sudah banyak penjelasan dari tadi juga Bang Blender, terus ada Pak Ustadz siapa tadi itu ya, lupa, maaf, ini Pak Ustadz yang dibawa, terus ada Bang Juma juga ini. Oke. Jadi kebenaran sejati itu nggak bisa kita tutup-tutupi ya Bang ya. Nah oke, aku udah mulai masuk ini penjelasan Bang Juma. Jadi yang sebenarnya Tuhan yang disembah Isa dan disembah Muhammad itu sama ya? Sama Bang, sama. Sama ya? Sama. Dalam artinya sama. Berarti begitupun kita ini ya Bang ya? Iya. Begitupun umat Islam itu menyembah Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Isa gitu ya? Betul. Logikanya gitu kan? Iya, betul. Cuman Kristen yang beda sembahan Bang. Ya. Saya boleh nanggapin sedikit? Ya, silakan Bang. Ya. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atani al-kitab. Allah memberiku ketetapan-ketetapan. Wa ja'alani nabiyan. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Lalu kemudian beliau menceritakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Jadi beliau ini tidak pernah dikutuk. Dia selalu diberkahi oleh Allah. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kapan dia pernah berubah menjadi identitas lain? Tidak pernah. Yesus lahir, Yesus hidup sampai dia terangkat kemudian tetap manusia. Dan itu diperkuat oleh Bible. Contoh, Yesus datang sebagai manusia tertulis di 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahkan nih, kalau kita melihat di dalam Lukas 2 nomor 11, pelintiran Bible yang mengatakan pada hari ini telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud, itu terjemahan yang salah. Terjemahan yang benar itu adalah ketika kemudian kita urai satu persatu original teksnya, ternyata terjemahan yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Berarti ini di yang kami imani sekarang ini Bang, berarti terjemahannya ini sudah banyak perubahan atau gimana Bang? Menurut Abang? Sahabatku, saudaraku Bang Benhar, firman Tuhan itu tidak bisa dikritisin oleh manusia. Firman Tuhan tidak bisa dirubah oleh manusia. Firman Tuhan tidak bisa kemudian disalah-salahkan, dikritisin, lalu kemudian direvisi. Setuju enggak? Bisa enggak manusia mengkritik firman Tuhan? Bisa enggak manusia merevisi firman Tuhan? Secara logika Bang enggak bisa. Enggak bisa. Bible yang Anda pegang itu direvisi, dikoreksi dan seterusnya. Artinya kitab saudara itu bukan firman Tuhan. Masakan kedudukan firman Tuhannya keliru dan perkataan manusianya yang betul? Itu mustahil. Yang dikatakan kalam Allah, kalamullah, itu sudah pasti ketetapan Allah. Masa ketetapan Allah bisa dirubah-rubah oleh manusia? Itu mustahil. Kenapa
Kenapa Bible bisa dirubah, bisa direvisi? Karena bukan firman Tuhan, hanya terjemahan. Sedangkan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan, di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Nah, terjemahan yang betul ini tidak bertentangan dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penipu itu? Siapakah setan itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus, dialah penyesat. Bible sendiri yang mengatakan bahwa Kristen itu penipu. Dalam arti Bible tadi ini ya, siapakah planos? Dalam bahasa Yunani planos artinya itu pembohong, penipu. Siapakah penipu itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah penipu itu. Itulah antikristus. Nah, sekarang orang Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, apakah Anda percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Oh iya dong, kami percaya dia datang sebagai manusia. Masa sih? Ya. Nanti saudaraku Benhar ke gereja intip mereka. Siapa yang disembah? Manusia atau Tuhan yang mereka sembah? Tolong suruh mereka jujur. Yang kalian sembah ini manusia atau Tuhan? Pasti mereka akan mengatakan yang kami sembah adalah Tuhan. Loh, tadi katanya Yesus itu datang sebagai manusia. Kok dituhankan? Nah, inilah yang dimaksud pembohong, penipu, antikristus, penyesat, iblis. Mulut berkata A, praktek berkata Z. Penipu. Iya, Bang. Pembohong. Oke, Bang. Nah, Masya Allah. Jadi Siap. gini Bang. Jadi gini, aku berkesimpulan tuh ini udah terjadi 5 tahun lalu. Makanya aku bilang aku termasuk bukan umat Kristen yang fanatik. Karena sesuatu yang aku imani itu harus berdasarkan logika dulu. Ya harus. Ya harus itu. Karena mencari kebenaran itu harus dengan logika. Bisa diterima dengan akal gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, jadi gini Bang. Kalau Abang bilang tadi di dalam Bible itu tadi, ternyata pengertian anak itu Pak adalah hamba ya. Hamba. Bukan anak Amsal seperti 3. yang ya. Bukan pengertiannya seperti anak kita kini anak kandung begini, bukan ya? Bukan. Berarti Bunda Maria melahirkan Yesus itu berarti murni manusia. Ya murni manusia, bukan berarti itu walaupun tak punya bapak itu hanya bentuk kekuasaan Tuhan ya. Iya. Ya, oke, bisa diterima Bang Juma, bisa diterima. Siap. Oke. Sederhananya kemudian, gini, Bang. Ya, lanjut. Ada yang aku tanyakan nih Bang. Berarti kalau Injil yang diturunkan kepada Yesus itu Injil yang benar ya Bang ya? Ya, halo? Halo? Kena report itu Pak, kena report. Ditombak lagi tuh. Aduh. Ada yang mereport. Nanti Insya Allah naik lagi. sabar nanti Bang Jumal ya. Itulah ya hoten-hoten pada kepanasan ini. Ya, tolong tap-tap layar ya, saudara-saudara semua di bawah, kuatan koma kita. Diurus Pak. Itu tap-tap layarnya. Kenapa sih harus begini? Kita diskusi yang bagus ini. Aduh. Ya, udah naik lagi Burunda. Ya, silakan dilanjut silakan semua. Masya Allah. Jadi ya silakan Bang. Apa yang ingin dipertanyakan tadi? Saya tidak sempat mendengarkan sebelumnya. Silakan. Gini Bang. Oke. Itu Injil yang benar itu Injilnya berarti Injil yang diturunkan sama Yesus ya Bang ya. Ya, sepakat ya. Iya. Ya nah. Betul. Injil yang benar ya, yang sesungguhnya gitu. Siap. Saya pernah baca juga Injil Yesus. Ya. Iya. Ya, itu ada Injil Yesus. Nah, tapi yang kenyataan sekarang itu Bang yang aku pertanyakan kan itu ada Injil Markus, ada Injil Matius, Yohanes apa segala. Lalu Injil Yesus itu yang mana sebenarnya?
Yesus itu. Bukan bang. Bukan ya? Bukan bang, bukan. Saya terangkan sedikit boleh bang ya? Oh, oke, silakan.
dia mati bangkit. Nah, kan kitab yang datang kepada Nabi Isa itu masih ada. Contoh nih bang, contoh. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah sekarang pertanyaannya, mana segala firman yang Yesus terima itu? Mana segala firman yang Yesus terima itu? Ternyata enggak ada. Nah inilah yang kemudian disembunyikan. Sehingga bang, yang muncul di kita itu cuma hasil penyelidikan orang-orang yang kita tidak kenal. Penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenali juga. Yang dikenal hanya Lukas, Markus dan juga Paulus, karena mereka ini adalah satu geng. Sementara penulis Matius tidak dikenali, penulis Yohanes pun tidak dikenali. Begitu juga penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu juga tidak dikenal siapa. Seperti itu bang. Berarti ya Injil Markus, Yohanes apa ini bukan Injil Yesus ya? Bukan. Injil Yesus yang sebenarnya itu ada di Filipus. Ya, sesuai dengan pemberitaan Kisah Para Rasul 8. Oke bang. Kisah Para Rasul 1, Yohanes 1, Markus 1. Yesus memanggil Filipus memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus memberitakan Injil Allah, Filipus memberitakan Injil Yesus. Demikian bang. Oke. Sudah ya, bisa diterima. Iya. Oke bang, kalau ini kan kita ini sekarang yang kita imani nih bang, kami ini ya mengikuti Yesus Kristus. Kristus artinya pengikut Yesus. Iya. Apakah menurut Abang Juma kalau kami saat ini bukan pengikut Kristus atau gimana? Oke, mohon tenangkan pikiran abang, saya jelaskan. Apakah Kristen itu pengikut Yesus? Yesus ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus bintang timur. Yang pertama yang harus diketahui, di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi ada penyesat datang dengan memakai namanya. Siapa namanya? Yesus. Itu satu. Yang kedua, Yesus berkata, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Bisa kita lihat di Daniel 7 nomor 25. Apa itu? Seorang pembinasa yang duduk kemudian di tempat suci, yang memutarbalikkan perkataan, menentang perkataan Sang Maha Tinggi, dan mutarbalikkan hukum. Apabila engkau melihat ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus palsu akan muncul dan akan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Sekiranya mereka akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang nanti kedua kalinya seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Pertanyaannya, kalau Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada makhluk penyesat datang membawa-bawa namaku, memakai namaku, pertanyaannya, siapa yang pernah mengalami bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan di dalam bilik? Paulus, Bang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya dikatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut ajaranmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi, Bang,
mereka tidak pernah menggantikan Tuhannya dengan manusia. Mereka tidak pernah mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia. Tapi ajarannya untuk orang lain di luar dari bangsa Farisi, mengajarkan Tuhan datang, mati, bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang di luar Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ketika Anda bertanya apakah sama? Tidak. Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan telah membangkitkan juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus mana yang saudara sembah? Yesus yang datang. Intinya gini bang, kalau kita cari kebenaran itu intinya gini, mau Yesus 1, 2, 3 bahkan sampai 1000 pun itu bukan Tuhan. Yes, Masya Allah. Berarti ya kalau saya mengikuti penjelasan Bang Juma ya, mencerna itu, mau Yesus 1, 2, 3 sampai 1000 itu bukan Tuhan. Oke. Siap. Oke. Bisa diterima itu bang, karena hati nuraniku juga selalu berkata gitu. Masa seorang Tuhan harus dilahirkan? Itu kalau Tuhan dilahirkan terus itu Bunda Maria apanya Tuhan gitu? Ibunya Tuhan. Berarti Yohanes sepupu satu kalinya Tuhan. Iya. Siapa yang menciptakan Bunda Maria kalau gitu? Sementara Yesus saja, sementara Yesus anaknya lahir kemudian. Iya. Nah Oke bang, sampai di situ aku bisa tangkap satu lagi. Siap. Karena Yesus sebiasa kan saya ikutin, dengar-dengar Bang Zuma ngomong Yesus disunat apa segala. Itu katanya apakah Yesus yang disunat ini seorang Muslim atau gimana gitu bang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik bang. Yang disebut Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada siapa? Kepada Rabbus samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Mereka tunduk kepada perintah Allah. Mereka kemudian tidak membantah perintah Allah. Subhanallah, ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak ada satupun perintah Tuhan yang dia langgar, yang dia tolak, yang dia ingkari. Contoh, bukti, Paulus sendiri mengakui itu. Coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Yesus takluk dan tunduk kepada hukum Taurat. Kemudian Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, atas kemuslimannya, doanya dikabulkan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bersyahadat. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Apalagi setelah dia bersyahadat, dia melakukan sholat. Apa buktinya? Matius 26 nomor 39. Yesus sujud beribadah menyembah kepada Allah. Matius 4 nomor 17. Maka Yesus maju lalu bersujud dan berdoa, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Muslim, dia berserah diri, ibadah, sholat. Kemudian sunat. Lukas 2 nomor 21. Ketika kemudian genap 8 hari, Yesus kemudian disunat. Dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Sunat. Lalu apa lagi? Berpuasa beliau. Matius 6 nomor 16, Matius 4 juga. Di situ diterangkan, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik.
mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yesus kemudian berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa. Apalagi di dalam Matius 5 nomor 39, Yesus mengajarkan untuk beramal soleh. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan dan kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kamu telah mendengarkan firman bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Matius 5 nomor 39. Yesus mengajarkan beramal soleh. Itu jelas itu. Oke bang. Dia seorang Muslim. Silakan. Jadi ya kalau menurut penjelasan dari Bang Zuma, ya memang di Bible juga kan Yesus itu bersunat, ya benar. Jadi memang gini, Yesus bersunat. Nah sementara kami nggak bersunat bang. Nah berarti kami bukan pengikutnya bang gitu, nggak ikuti ajarannya. Yesus gitu. Berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenali aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Coba Anda lihat di dalam satu lagi, Anda lihat di dalam 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Ini dalil kitab yang diimani oleh saudara-saudara Kristen. Lucunya mereka tidak praktekkan. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ada kata yang sangat mengejutkan di sana, Bang. Ada kata opeilo. Opeilo itu dalam bahasa Yunani artinya wajib. Kalau tidak dilakukan berdosa. Dan kalau berdosa neraka. Apa kata 1 Yohanes 2 nomor 6? Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib opeilo, hidup sama seperti Yesus telah hidup. Oke, Bang. Gimana dong? Jadi iya logik ini Bang. Masya Allah. Iya, artinya ini sangat masuk akal karena intinya gini. Aku tangkapnya di sini yang masuk akal aku, kalau kita berarti percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, berarti mengikuti ajarannya Yesus. Berarti harus bersunat, harus sujud, harus berpuasa. Masya Allah. Kan gitu ya, kan gitu Bang, secara logika Bang ya. Iya betul. Kalau pengikutnya berarti harus mengikuti apa yang diajarkan gitu. Siap. Nah, di situ Bang. Kemudian ada lagi berikut apa yang saya bisa tangkap di situ. Artinya kalau nggak ngikutin itu berarti nggak ngikut, bukan pengikutnya Yesus. Dia berarti penyamar, serigala nyamar domba. Oh iya Bang. Oke Bang, mantap Bang ya penjelasannya. Terima kasih banyak ini Bang. Allahu Akbar. Iya terima Bang, kasih. Terima. Jadi berarti itulah yang menjadi salah satu syarat-syarat masuk Muslim itu berarti harus bersunat juga. Iya. Iya Bang ya. Betul. Coba saya kasih data 1 menit aja Bang, 1 menit. Oke Bang, silakan. Yesaya 52 nomor 1 Bang. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Yerusalem baru loh. Tidak boleh masuk surga berarti. Kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Jadi selama ini orang Kristen bukan masuk ke bait suci, tapi masuk ke dalam bait tame, rumah najis. Kemudian Wahyu 21:27. Orang yang tame tidak bersunat, orang najis, haram hukumnya masuk ke dalam surga. Dan Paulus juga pernah mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat kulub adalah orang yang hidup secara kafir. Oke Bang, silakan. Aduh, celaka 12 nih. Jadi berarti ya ini ya Bang Andi. Yesus kan nggak makan babi Bang. Ya betul. Ya melarang untuk memakan babi. Siap.
Ya, sementara kami memakan itu, Bang. Berarti enggak ngikutin ini, Bang. Pokoknya secara akal pun enggak nerima, berarti enggak ngikutin. Siapapun tuh enggak bisa membantah itu, Bang. Kenapa umat Islam menyebut saudara-saudara Kristen ini kafir? Karena Kristen itu menutup diri. Bayangkan Bang ini, bayangkan kitab Yahudi yang ditenteng siang malam nih, tertulis dengan jelas di dalam Yesaya 66. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mereka semuanya akan mati lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa enggak ngeri? Keras nih, Bang. Ngeri, Bang. Sadis malah ini, Bang. Oke, Bang. Ya, gini, Bang. Ya, aku ambil kesimpulan. Sekarang aku mulai tercerahkan yang sebenarnya ya. Masya Allah. Sebenarnya. Karena aku lebih mengutamakan logika, akal. Ya. Itu karena kalau aku pengikut Yesus itu bersunat, Yesus itu puasa, Yesus itu sujud. Sementara di kami nggak ada itu semua, Bang. Sujud apalagi sujud, Bang, nggak ada. Nah, kemudian Yesus nggak makan babi, kami makan babi. Pokoknya intinya kami nggak mengikuti ajaran Yesus, berarti otomatis nggak mengikuti Yesus kalau gitu. Ketika nanti semua manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan diingkari oleh yang disembah. Nah, apa kata Yesus? Di mana itu, Bang? Al-Quranul Karim. Saya lupa surah apa itu. Al-Ahqaf mungkin ya, teman-teman. Coba Bang, kalau bisa ada teman-teman yang nanti Al-Ahqaf mungkin ya. Carikan betul. Saya mau lihat, Bang. Nanti kan ini Al-Quran bisa dilihat di Google, Bang, atau gimana? Di Google. Bisa. Yang penting terjemahan kan ya. Surah Al-Ahqaf ayat 6. Ini Al-Quran, Bang. Kalau Al-Quran ini bukan firman Tuhan, Bang, tetapi kenapa di dalam Matius 7, Bang? Matius 7 apa yang dikatakan dalam Matius 7, Bang? Nomor 22 sampai 23. Boleh saya bacakan? Oke, silakan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Yesus kemudian berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selasa 12, Bang. Aduh. Ini Al-Quran sudah menguraikan apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaannya dalam nama Yesus akan diingkari oleh yang mereka sembah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal, Bang, levelnya sudah sangat jauh. Sampai-sampai dia sudah bisa mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Coba, kurang apa lagi? Tapi apa kata Yesus? Oh no, yang kau sembah dan yang membuat engkau bisa bermukjizat dan kemudian bernubuat itu adalah Yesus yang kau sembah, yang ngaku-ngaku bintang timur yang datang di Pulau Patmos itu. Tapi itu bukan aku. Aku tidak pernah datang berupa roh. Aku tidak pernah datang kemudian berupa cahaya. Aku datang lengkap dengan daging. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, kalian melihat Yesus terangkat ke langit, kalian akan melihatnya lagi datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti ketika engkau melihatnya ke surga. Berarti Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan daging. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya ke bumi.
Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya dan suara. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa? Itu sudah pasti bukan Yesus anak Maria. Itu adalah Yesus sang bintang timur yang disembah oleh saudara Kristen. Ketika orang Kristen nanti di hadapan Tuhan mencari sembahannya yang bernama Yesus, Yesus yang palsu, yang penyesat sudah di neraka. Yang tinggal hanya Yesus anak Maria. Yesus, dulu kami bernubuat pakai namamu loh, mengusir setan pakai namamu loh. Apa kata Yesus? Apa? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gimana bang? Ya, kalau secara logika sih ya benar juga. Gimana dia mau terima karena nggak ngikutin apa yang diajarkan kan? Nggak diikutin, betul. Iya. Gimana dia mau nerima? Kita aja. Orang mau ngikut kita terus nggak mau ngikutin aturan kita. Secara logika aja nih bang. Iya. Gimana kita mau nerima gitu? Oke bang. Oke intinya dia bang ya. Intinya itu bang, kalau mau ngikutin Yesus sebenarnya harus sunat, harus puasa, sujud, ya, gitu kan? Itu kan itu dikerjakan umat Islam ya. Berarti umat Islam sebenarnya ngikutin ajaran Yesus juga ya. Yesus anak Maria memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad bang di dalam Bible. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar mengirim seorang penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Bukan itu seorang penghibur bang. Nah itu dia, seorang penghibur, seorang penolong. Apa itu yang yang dikatakan seorang penghibur itu? Apakah bukan Roh Kudus yang Yesus ini bang, atau memang itu ditujukan kepada Nabi Muhammad? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan penghibur dikarenakan setiap nabi datang diutus ke muka bumi pasti diutus hanya kepada sekelompok manusia tertentu saja. Yesus untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Abraham hanya untuk keturunannya. Ya. Sedangkan bangsa lain, apakah Tuhan tidak mau selamatkan? Diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan mengirim penghibur, penolong. Berarti intinya Nabi Muhammad ini untuk semua manusia ya? Ya, litubayyina linnas. Dan kata Yesus untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu kami Bani apa bang? Nah itu dia. Oke bang. Sekarang ini udah aku pahami bang. Jadi Bani di luar jalur. Apa yang aku tanyakan ini sebenarnya mungkin pendeta tahu menjelaskan tapi nggak mau dijelaskan seperti ini. Ya, cuma jawabnya cukup imani. Iya. Nah, pokoknya mulai sekarang bang, nggak masuk akal jangan diimani. Itu aja. Ya. Akal dulu utamakan baru iman ya. Ya. Oke, saya setuju. Yesus mengajarkan itu. Kasihilah Tuhanmu dengan segala akal budimu. Ya, tapi berarti bang, ini bukan ajaran Yesus kalau gitu. Kasihilah musuhmu itu bukan ajaran Yesus. Bukanlah. Gimana ceritanya? Ya bang, kalau itu ajarannya Yesus juga, waduh, parah kita nih. Musuh dikasihi. Sementara dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan. Satan itu setan. Setan mau dikasihi. Wah, bagaimana ceritanya setan dikasihi? Kasih kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, aku nggak mau bang kayak gitu. Oke bang, ada masuk akal nih bang. Cuma di prosesnya itu sekarang aku nyatakan aku mau ninggalin yang aku imani. Allahu Akbar. Takbir. Kenangan masa lampau. Kira-kira bang ini aku mau nanya lagi bang ini. Silakan, kira-kira ini aku nih udah hidup. Artinya aku sudah nggak ngikutin ajaran Yesus itu sendiri kan. Nah, kira-kira kalau aku mengimani Yesus itu dengan cara memasuk Islam, mengikuti Nabi siapa Muhammad. Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad, apakah dosa-dosa saya dari lama itu gimana itu Bang? Ya Allah ya Karim. Gimana itu Bang? Maksudnya ya. Abang gimana Bang? Kira-kira gimana aku udah makan babi, udah aduh. Ya ampun Bang. Kan itu nggak ngikutin ajaran Yesus itu Bang. Terus gimana Bang? Kira-kira apakah terampuni atau gimana itu Bang? Iya, baik. Saya jelaskan Bang ya. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, yaitu memerangi ajaran Islam, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnatullah, orang-orang terdahulu, yaitu akan dibinasakan. Allah mengatakan, lilladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Siapa yang berhenti, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu ya Bang ya. Ya, oke Bang. Masya Jadi Allah. gini Bang, aku bukan hoax saja, aku bukan cari sensasi di sini. Aku benar-benar murni dari hati nanti. Aku ikutin dulu prosesnya Bang. Aku mau sunat dulu. Aku mau sunat, aku mau ini. Pokoknya aku Bang gak mau ini, gak mau tersesat lagi seperti domba-domba itu. Gak mau lagi. Pokoknya mereka bukan domba Bang, serigala. Ya apapun itu sebutannya Bang. Aku nggak mau termasuk serigala, aku nggak mau termasuk domba. Aku ini manusia Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi, Subhanallah. Manusia Bang, kita ini. Jadi Bang, untuk mengikuti proses itu Bang, aku mau sunat dulu. Setelah itu setelah sembuh, aku mau mengucapkan apa namanya itu? Syahadat. Bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, baru menjadi pengikut Yesus yang betul. Kalau sudah syahadat. Gini Bang, kalau aku tangkap tadi kan itu mengikuti Yesus, ya mengikuti Yesus. Tapi kan kita artinya mengimani Yesus seperti Pak Kiai bilang tadi itu, dengan cara sudut pandang yang berbeda. Kami menganggap dia Tuhan, tapi kalau di Islam sebagai menganggap Rasul. dia Rasul untuk Bani Israel. Tapi ya ada seperti abang katakan tadi, seorang penghibur yang diutus itu yaitu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berarti mengikuti sunnah-sunnahnya dia begitu Bang ya. Betul sekali. Oke, berarti kalau kami mengikuti Nabi Muhammad berarti sama saja mengikuti Yesus juga gitu ya Bang ya. Benar sekali. Oke, secara ini karena abang utarakan tadi gitu. Ya, Yohanes 16 Bang. Iya. Yohanes 16 nomor 5 sampai nomor 7 sampai nomor 15. Di situ perintah Yesus untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Oke Bang. Ya, oke Bang. Kalau yang dibilang syahadat itu seperti apa bunyinya Bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Rasulullah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dah selesai. Aku gimana Pak? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
Ya, subhanallah. Gitu ya Bang. Insya Allah aku amalkan dulu itu, terus aku sunat dulu, terus aku mau cari ustadz yang benar-benar yang bisa membimbing. Ya, insya Allah. Siap. Ya. Jadi caranya Bang gimana Bang kalau gini bertanya kepada ustadz itu kita mau masuk Islam itu gimana Bang supaya nggak digebukin lagi gitu. Saran, Bang, jadi saran, kalau saya nih, saya kan di Apologet Islam Indonesia Bang. Kalau di Apologet Islam Indonesia setiap orang yang kita syahadatkan itu kita kasih legalitas hukum. Kita kasih sertifikat bahwa yang bersangkutan sudah memeluk Islam. Dasar untuk mengganti identitas, ganti KTP yang tadinya Kristen menjadi Islam. KTP-nya agama apa Abang? Katolik, Protestan. Nah nanti bawa surat dari kami, bawa ke Dukcapil untuk pergantian identitas agama. Karena jangan sampai tidak diminta-minta nih Bang. Ya, ajal kan tak ada yang tahu. Mana tahu besok Pak Bombo meninggal, kan nggak ada yang tahu. Nah pada saat meninggal kita perlihatkan kemudian kita punya identitas. Orang-orang akan tahu oh, orang ini sudah Muslim. Maka keluarga Pak Bombo, keluarga kita nggak akan menguburkan secara Kristen, tapi dikuburkan secara Muslim. Dan kami sebagai saudara Abang akan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan agar Abang itu dikuburkan secara Islam. Oh, terima kasih banyak Bang. Iya. Oke Bang, jadi gini Bang ya, sengaja tadi aku udah utarakan juga kepada abangku Blender ini, tadi sama Bunda juga yang ada di sini nih. Saat ini kan aku masih menyembunyikan identitas aku Bang, ya kan? Bahkan aku ditanyain tempat, aku nggak ngasih tahu. Abang tahu sendirilah gimana proses kami kalau kami masuk itu gimana ya. Abang pasti tahu sendiri. Jadi untuk ini Bang, aku udah mantapkan hati aku mau diusir, ya mau diusir karena jujur Bang, kenapa aku merantau itu untuk mencari kebenaran, meninggalkan istri, karena jujur Bang, istri aku anak pendeta Bang. Jadi karena aku nggak sepaham juga, karena aku selalu bertanya kepada mertua ya, itu ya karena nggak memuaskan hati aku ya aku pendam aja. Jadi aku juga nanti coba memantapkan diri, karena tahu sendiri Bang kalau kami keluar itu gimana Bang ya. Ya betul. Pasti betul. Abang tahu sendiri itulah. Kami paham. Ya, aku bukan hoak, aku bukan cari sensasi seperti itu. Pokoknya aku katakan Tuhanku Allah, itu aja. Nabiku Muhammad itu. Jadi aku mau mengikuti proses dulu seperti Nabi Isa tadi, sunat, gitu ya. Karena mungkin ya.